Jadi mahram atau laki-laki yang kita boleh melepas jilbab di hadapannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya baru saja melangsungkan pernikahan Ustadz. Anda ingin bertanya Ustadz, siapa saja orang yang dibolehkan wanita muslimah melepas jilbab depannya Ustadz? Apakah boleh kepada bapak mertua Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Jilbab depan itu? Melepas jilbab di depannya Ustadz. Oh alah. Taib. Alhamdulillah ya ukhti, anti diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menikah. Menikah itu keagungan syariat ya. Keagungan syariat, nasihat ana jaga pernikahan itu dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan syariat Allah di rumah tangga, insya Allah Allah akan menjaga rumah tangga kita. Insya Allah Allah itu menjaga rumah tangga kita. Jadi kita itu sudah berusaha jadi untuk mengamalkan agama kita dengan baik gitu ya, secara hukum-hukum yang lain. Sebagai buktinya adalah anti sampai bertanya siapa saja yang boleh untuk membuka jilbab di hadapannya. Itu menunjukkan bahwasanya anti orang yang menjaga aurat, menjaga jangan sampai terlihat oleh orang yang bukan mahram. Nah, sebagaimana itu kita lakukan, maka peganglah kehidupan rumah tangga yang bagus, hak suami, hak istri, bagaimana menjadi seorang istri yang bagus, yang baik itu, agar ya penampilan zahir kita yang memegang teguh syariat itu terwujud dalam rumah tangga kita. Karena banyak kasus jadi sebuah kehidupan rumah tangga itu ya meskipun antar ikhwan dan akhwat itu kadang-kadang gegeran, kadang-kadang apa itu ya lumrah sih gegeran itu kalau sesekali gitu ya. Tapi kalau kemudian sampai parah itu seakan-akan ya kurang pas kalau kemudian untuk jadi para orang-orang yang ngerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut tadi apa? Ya. Siapa saja laki-laki yang kita boleh melepas jilbab di hadapannya. Jadi mahram atau laki-laki yang kita boleh melepas jilbab di hadapannya itu istilahnya itu adalah mahram. Mahram gitu ya, wanita laki-laki yang haram untuk kita menikah dengannya. Dan itu ada dua sisi, ada tiga sisi sebenarnya. Sisi yang pertama dari jalur nasab. Sisi pertama dari nasab dan kayaknya ini bukan yang ditanyakan. Sisi yang kedua dari jalur pernikahan. Siapa saja laki-laki dari jalur pernikahan yang mahram kita otomatis boleh yani untuk tidak nutup aurat yang biasa lah ya, kayak rambut, tangan, bagian kaki begitu. Dan wajah terutama. Laki-laki yang menjadi mahram seorang wanita dari sebab pernikahan itu ada 4. Yang pertama, bapaknya suami. Bapak kandungnya suami. Bapak kandungnya suami, mertua. Ya, bapak kandungnya suami ke atas. Ke atas ya berarti bapak kandungnya suami, bapak mertua dari jalur laki-laki, bapak mertua dari jalur perempuan. Ini bapaknya mertua. Jadi bapaknya suami atau kakeknya suami, baik kakek dari jalur bapak maupun kakek dari jalur ibu, terus ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Anda katakan? Yang kedua, anak laki-lakinya suami. Anak laki-lakinya suami. Jadi misalkan kalau ada seorang wanita yang nikah sama duda. Duda itu sudah punya anak laki-lakinya suami. Terus gitu ke bawah. Terus jadi ke bawah. Jadi cucunya suami terus gitu ke bawah. Nih ada laki-laki wanita itu nikah dengan mbah-mbah gitu. Dengan mbah-mbah. Itu yang kedua. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga hilang. Jadi
Kalau kita lihat dari jalur laki-laki ya, kalau dilihat dari jalur perempuan jadi pening ya. Jadi bulat gitu ya. Sekarang kita lihat aja dari jalur laki-laki, tinggal dibalik. Kalau dilihat dari jalur laki-laki, kalau ada seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita, siapa saja wanita yang nggak boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut? Yang pertama ibundanya, ibunda istri, mertua gitu ya. Yang kedua anaknya istri. Yang kedua itu anaknya istri, anaknya istri. Jadi kalau istrinya punya anak, istrinya itu punya anak. Kemudian yang kedua, yang ketiga sama kamu kan hilang. Yang pertama itu, kedua, yang ketiga apa ya? Ibunya sih. Ibunya sudah. Udah. Ibunya istri toh. Ibunya itu mertua. Ini punya istri itu mertua. Kemudian anaknya istri itu anaknya. Anak tiri. Yeah. Jadi anak tiri. Ya sudah itu aja. Makanya nggak ketemu. Karena yang ketiga itu adalah yang berikutnya itu adalah menantu. Menantu. Jadi kalau seorang wanita jadi punya anak laki-laki, seorang wanita punya anak perempuan, kemudian dia punya apa? Punya suami, maka itu kan menantunya itu mahram. Jadi kalau kita lihat dari sisi suami atau dari sisi istri, berarti ya jalur atas sama jalur bawah. Jalur atas itu berarti apa itu orang tuanya, jalur bawah berarti anaknya. Ya itu makanya ketemu. Wallahu alam bishawab. Jadi boleh anti itu untuk buka aurat ya. Buka aurat maksudnya itu ya buka wajah, kadang-kadang buka jilbab. Ini buka jilbab itu kalau di hadapan bapak mertua. Ini dari sisi fikih ya. Pertama dari tinjauan fikih boleh atau tidak. Tapi fikih itu tetap dikendalikan dari sisi kalau anti buka jilbab, kira-kira muncul kasus apa enggak? Muncul masalah apa enggak? Dalam artian memunculkan syahwatnya mertua apa enggak? Gitu. Karena anti itu bagaimanapun juga bukan anaknya loh. Dan kalau bapak anak sak cantik-cantiknya anaknya itu enggak ada syahwat. Tapi di karo mantune itu tetap orang lain. Tetap karo mantu tetap orang. Makanya ada kasus-kasus yang yani perzinaan antara apa mertua sama menantu itu kan ada. Itu kan ada. Lah kalau itu sampai muncul meskipun mahramnya sendiri nggak boleh buka aurat. Nggak boleh buka aurat. Jadi kalau misalkan apa ya? Jadi misalkan di hadapan KKE misalkan. Jadi itu bisa jadi kakaknya itu bermasalah jadi ada macam-macam. Jadi nggak boleh untuk buka aurat. Jadi pembahasan kita tadi itu adalah kalau dari sisi hukum fikihnya iya, tapi dilihat dulu aman apa enggak kira-kira, bermasalah apa enggak kira-kira ke depannya. Kalau kira-kira aman, prediksinya aman gitu, insya Allah subhanahu wa ta'ala nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian yani ada kemungkinan yang tidak diinginkan, maka jangan buka aurat karena yani hal yang ana sebutkan tadi. Wallahu a'lam.